Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juprino. Kamu jauh banget. Kan sudah saya katakan. Aduh, di mana? Sudah saya katakan saya menunggu dari luar. Bagaimana? Kau sudah mengikuti arahanku? Berhasil. Tokcer. Sukses. Apa yang kamu katakan? Top. Dia langsung senyum. Mantep. Nah, terus dia tanya, siapa yang membawakan ini? Saya. Kok kamu bisa tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, saya tahu dari Juprino. Begitu. Udah, Juprino. Saya kenal si Juprino itu. Iya. Kok bisa enggak? Datangkan Juprino ke sini. Datuk bilang seperti itu. Iya. Katanya mau dikasih apa ya, Mas? Hadiah. Nggak tahu itu kapan emas atau apa udah disiapin? Ya, siapa tahu kan jabatan malah. Iya. Berarti berhasil. Berhasil. Aman Juprino. Makanya ini kita langsung tarik kamu datang ke sini. Iya, mau kita memberi kabar sumbernya ini. Menunggu dari luar. Memang jauh. Alah. Ya. Cuma ini Juprino. Saya dititipi pesan. Tadi anak buahnya si kakek. Bagaimana? Kau mengetahui tentang Parmi? Iya. Oh iya kan. Tadi saya dipesenin oleh kakek Marja. Kakek Marja bilang, ini anak buah kesayangan saya. Suruh jemput Juprino. Ikutlah denganmu. Nah, ini kan saya cari-cari kamu nggak ada dan baru nemu di sini. Nanti saya panggilkan si pengawalnya, ibu pengawalnya, kakek Marja. Tapi itu besok. Langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Wisnu. Ini Panglima Tuan Wisnu. Juprino ini namanya. Tuan Wisnu. Wisnu. Jadi Kerisana. ini yang kau ceritakan itu. Benar Tuan Wisnu. Ini Juprino yang sudah memberikan kabar baik untuk kita. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya adalah bawahan ataupun anak buah dari Datuk Marja. Bukan berarti saya menolak hadiah. Seperti ini saja. Pamali. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Mari. Di sini saya satu minggu. Tuh, jadi seperti ini. Nah, Itu hadiahnya. Ini adalah hadiah yang saya berikan dan manusia ini berikan kepadamu karena kau sudah mempermainkan mereka semua. Maksudnya bagaimana? Saya beri pilihan kepadamu. Ceritakan yang sesejujur-jujurnya atau perut ini akan berlubang dan kau akan mati. Saya sudah mengatakan jujur, saya tidak berbohong. Apa maksud dan tujuanmu? Jadi Jupri bolong. Membohongi dan menipu manusia-manusia ini. Mereka semua adalah cucu saya. Iya. Jupri bolong. Baiklah, Pak. Tolong lepaskan. Tolong lepaskan. Sekarang kau bisa ceritakan apa maksud dan tujuanmu sampai membodohi manusia-manusia ini. Baiklah. Saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Silakan Walaupun menyakitkan. ceritakan dan jelaskan apa maksud dan tujuanmu. Sebenarnya namaku bukan Juprino. bohong lagi. Apa namanya? Ramli Mas. Ramli Malek kayaknya ini. Namaku Ramli. Kamu awalnya yuk. Dan kenapa saya menyuruh kalian agar kalian sibuk tidak mendekati Nenek Parmi? Karena saya tidak mau ada banyak makhluk yang mengunjunginya. Dan di balik kematian si Parmi itu karena
ulah saya. Apa ngomong apa tadi? Yang jelas. Ulangi. Penyebab kematian si Parmi itu adalah saya. Dan bahkan yang melakukan pemerkosaan yaitu saya. Cukil mata ngomong. Lah, lantas kenapa kau yang melakukan pemerkosaan? Kau bisa deket dengan Parmi? Nah, saya jelaskan. Iya, silakan. Waktu kejadian itu, memang hasrat saya menggebu-gebu. Saya mempunyai istri. Memang si Parmi itu adalah gadis yang siapapun jika melihat pasti akan tergoda. Ijo matanya. Mata keranjang. Terus Sore itu, saya melihat Parmi sedang menyapu di teras rumahnya. Tuh, saya melihat Parmi masuk. Saya pun ikut masuk. Waktu itu Parmi sedang menghadap ke depan. Seketika itu saya langsung Nangkap dari menangkapnya dari belakang. Dan saya membungkam mulutnya dan saya bawa ke kamar. Kenapa si Parmi tidak mengetahui? Karena saya memakai penutup wajah. Saya melakukan pemerkosaan itu 5 kali. 5 kali? Saya setelah selesai saya langsung kabur. Saya masih memakai penutup wajah. Akhirnya berbulan-bulan saya mendengar si Parmi itu hamil. Dan di situ pun saya merasa bingung karena saya pun adalah pelakunya. Semua warga itu mencari siapa yang melakukan pemerkosaan itu. Sampai akhirnya si Parmi jadi bahan pembicaraan. Akhirnya dia itu Frustasi. ya terus bunuh diri. Tidak lama dari Parmi bunuh diri, saya pun selalu dihantui dengan kesalahanku itu. Bahkan wajah Parmi setiap malam itu selalu ada di depanku. Saya pun bingung harus melakukan apa. Dan akhirnya saya pun melakukan bunuh diri juga. Lah, siapa namanya? Ramli. Lah, urusanmu dengan si Parmi kok sekarang jadi kerja sama? Ceritanya bagaimana? Begini, setelah saya melihat Parmi, biar bagaimanapun anak yang dibawanya itu adalah anakku. Dan saya mengikuti, bahkan sampai saat ini pun si Parmi tidak tahu siapa dalang dibalik pemerkosaan itu. Saya berusaha membaik-baikinya. Dan saya bisa dibilang saya sebagai ajudannya dari si Parmi. Di sisi lain saya bisa melihat anakku. Di sisi lain saya pun terasa aman karena tidak mungkin adanya saya membantu Parmi itu. Dia mencurigai saya pelakunya. Berarti si Parmi sampai saat ini masih mencari pelakunya? Iya. Masih dendam? Benar. Nah itulah alasan kenapa saya selalu menjauhkan siapapun makhluk yang mendekati Parmi. Apalagi saya mengetahui kalian akan membongkar sebenarnya tujuan si Parmi bisa membungkam mulut makhluk yang mendekatinya. Saya takut sekali karena jika sampai terbongkar, ya saya adalah pelaku pemerkosaannya. Sebenarnya di sini, di setiap perbuatan yang telah kau lakukan, kau harus mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, terus kalau udah seperti ini, kau akan menutupi kebohongan demi kebohongan selanjutnya terus menerus, nggak ada habisnya. Apalagi bangkai yang kau simpan itu dekat dengan hidung. Saya serahkan Ramli ini kepada kalian semua. Baik. Saya tahu kalian memiliki rencana untuk memecahkan takdir ini semuanya dan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lain, bahkan manusia yang sudah terkena imbas dari nenek itu. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Yang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ramli. Apakah kalian
bisa menjaga rahasia ini. Tenang Tenang saja. saja. Saya punya catatan. Yang terpenting kau nurut dengan kami. Ya, ya benar Mas. Ya. Tentunya kau mengetahui banyak hal apapun yang ada di dirinya Parmi. Apa kau bisa memberitahu saya mengenai hal-hal itu? Kau kemarin menemuiku tidak bisa bicara. Nah, sekarang kau bisa berbicara. Saya tidak tahu itu adalah pura-puramu atau memang kau disembuhkan oleh Parmi. Saya memang disembuhkan oleh Parmi. Berarti kau tahu cara untuk menyembuhkan tidak agar tidak bisa bicara itu. Saya pernah melihatnya. Kau pernah melihatnya? Di mana? Obat apa yang disembuhkan untuk agar bisa bicara lancar? Saya itu. pernah dikasih air. Tirto Mirmoyo. Memang itu pemberian dari Parmi. Dan saya minum. Dia sembuh. Kau tahu lokasinya di mana? Saya tahu. Selagi kau ada ikatan kerjasama denganku, selamanya juga kau harus memberikan informasi apapun tentang Parmi terhadapku. Apa kau menyanggupinya? Ya, sudah. Terserah. Kamu saja. Mau bagaimana? Yang terpenting, jangan bocorkan. Kau ingin selamat kan? Ya, saya siap membantu kalian. Baiklah. Sekarang biar Parmi tidak curiga, kau kembali. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Hati-hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kau memberikan apa ini? Lah, nggak usah ditanya. Itu Penting enak kan? itu sesuatu. Dengan enak 5 kali. Saya kembali. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa yang Kisanak dapatkan dari rencana yang sudah Kisanak jalankan itu? Sangat cemerlang, sangat lancar, dan bagus sekali. Syukur alhamdulillah jika seperti itu, Kisanak. Luar biasa Tuan Bilo. Silakan Kisanak ceritakan. Ternyata si Juprino adalah dalang di balik itu semua. Maksud Kisanak seperti apa? Juprino sengaja sekali menutupi ini semua karena Juprino itu takut. Tetapi bahwasanya rahasia besarnya itu terbongkar. Juprino adalah pelaku di balik pemerkosaan Parmi. Nenek-nenek itu Tuan Bilo. Dia melakukan itu karena Juprino itu sudah mempunyai ketakutan tersendiri perihal tentang kita. Jangan sampai kita itu mengungkap kebenaran yang aslinya. Makanya Juprino itu berpura-pura mendekati Parmi Nyek seolah-olah menjadi makhluk yang sangat baik, taat jadi pengikutnya. Padahal dia itu sedang menyimpan sebuah kebusukan yang sangat busuk di belakang itu semua. Nah, kurang lebih singkatnya seperti itu Tuan Bilo. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Tapi di dalam permasalahan yang sedang kita hadapi sudah terbuka di sana. Satu lagi Tuan Bilo. Apa Saya itu? sekarang sudah dikasih tahu obat penyembuhan gagunya. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan secepat mungkin di sana. Karena yang harus diutamakan untuk saat ini adalah menyembuhkan tabib Onidin di sana. Sebenarnya kuncinya sederhana Tuan Bilo. Andai kata Parmi Nyek sudah tidak bisa melakukan sihir gagu, kita bisa menyembuhkan dalam serentak dengan air itu. Airnya apa? Tirto Mirmoyo. Terima kasih sudah mengingatkan. Disinilah tugas kita semua di sana. Jika nantinya Kisanak bertemu dengan Nenek Parmi, setidaknya kita mengetahui siapa di balik dalang yang membantu Nenek Parmi itu. Karena jika kita menghentikan yang membantu di balik Nenek Parmi itu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini di sana. Baiklah Kisanak. Terima kasih atas informasi yang sudah Kisanak berikan ini.
Jika nanti saya memiliki rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya akan sampaikan terhadap Kisanak semuanya. Wah, baik Tuan Bilo. Terima kasih. Mungkin saja Tabib Onidin pun ingin bertemu dengan Kisanak. Jika Kisanak maksud apa yang dikatakan oleh Tabib Onidin nanti, agar mencari obat yang Tabib Onidin ketahui Kisanak. Yang penting ini kita fokus itu apa namanya, ngobati Onidin. Jan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nyong arep lebu disitan malah kedisitan Onidin. Assalamualaikum Yang. Yang Marta, Sabar yang riko lho. Oke, bayangna baen. Rong dina rong wengi ibarate nyong sing batir iki ya. Cegal gajek ngomong ora genen nyong iya. Iya, wong sing gentak kaya gue. Cegal gajek ora kena ngomong. Ya wis nyarep dong benar lah. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati yang. Nah. Air, ada air. Ya, air apa namanya? Tirto Nirmoyo. Nirmoyo. Nah, malam ini saya mau ambilnya. Nah, tunggu sampai malam ya. Nunggu semalam sehari maning lah. Aman. Waalaikumsalam. Makanya malam ini saya mau menekan kepada Jubrino lagi untuk membicarakan mengenai air Tirto Nirmoyo. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Jubrino, kok kemana saja tadi malam? Kok sudah berjanji katanya mau mengantarkan Iya, saya tahu. Saya tahu kalian memanggilku. Bahkan beberapa kali saya mendengarnya mengenai air Tirto Nirmoyo. Sebelum saya datang ke daerah air Tirto Nirmoyo, saya pastikan terlebih dahulu keberadaan air itu masih ada atau tidak. Apa? Memang air tersebut masih ada di sana. Tapi di daerah situ ada peperangan yang sangat besar. Peperangan antara kerajaan Simbardodo dan Wirto Sumanjaya. Sedangkan keberadaan air Tirto Nirmoyo ada di daerah kekuasaan Wirto Sumanjaya. Maksudnya? Peperangan itu memperebutkan daerah kekuasaan, batas daerah kekuasaan. Ya urusannya dengan air Tirto Nirmoyonya apa? Nah, jika kalian datang ke sana, saya takut kalian akan menjadi korban dari peperangan itu. Oh ya, sengketa. Sengketa. Itu yang sedang terjadi. Berarti yang salah yang merebutkan daerah kekuasaan itu siapa itu, Raja siapa? Simbardodo ingin memperluas batas kekuasaannya. Karena air Tirto Nirmoyo ada di daerah kerajaan Wirto Sumanjaya. Lebih baik kalian urungkan saja terlebih dahulu. Menunggu peperangan itu selesai. Kok bisa aman? nih, asal kau tahu. Siapa namanya? Jubrino. Kok jangan sampai salah. Ya, saya lupa. Saya yang ingat itu nama aslimu, Jubrino. Asal kau tahu, air itu sekarang lagi sangat dibutuhkan. Tabib yang kau tahu kan, tabib Onidin yang kau palsukan itu, yang katanya menyembuhkanmu, sekarang nggak bisa bicara. Saya akan mempercayai apapun ucapanmu. Kau harus menunjukkan kebenaran itu kepada kami. Antarkan saya ke sana. Terus nasib kalian bagaimana? Ya, saya kan bisa lihat dari jauh. Kita nggak perlu masuk terlalu dalam. Asal saya bisa memastikan ada di sana peperangan itu, saya pun punya akal dan pikiran bagaimana saya melangkah selanjutnya. Jangan. Saya sarankan jangan. Saya berani bersumpah. Di sana sedang terjadi peperangan. Saya berani bersumpah. Semakin kau melarang saya menuju ke sana, semakin kecurigaan ini saya tumbuh besar. Kenapa kalian seperti ini? Yuk, saya nggak mau lah, Jubrino. Saya tidak mau. Kalian
Sudahlah, kalian tunggu terlebih dahulu sampai peperangan itu selesai. Ya, saya akan tunggu peperangan itu selesai. Tapi kok bisa menunjukkan dan melihatkan kepada kami peperangan itu sedang berlangsung? Bisa lama-lama kayak Nanti gini. jika sampai sana kalian terbawa ke peperangan itu bagaimana? Kan beda kan kami manusia. Bilang saya yang bekerja, kan tidak tahu. Kenapa kalian ngeyel? Kami nggak ngeyel, kami sangat Supeno, membutuhkan air itu Supeno, loh. umumnya manusia itu nggak bisa melihat bangsamu. Kita pura-pura saja nggak melihat peperangan itu. Ya kalau kamu nggak nunjukin ya saya. Oh, kalau nggak mau nunjukin, panggil si Parmi aja lah. Iya. Itu malah gendis. Kita beritahu bahwasanya kamu. Mbah, panggil Parmi, Mbah. Kalian jangan sampai terlalu dekat. Iya, Iya. Terserah kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa sih dia? Astagfirullahaladzim. Tuan, kalau Tuan tahu suara apa itu sebenarnya yang terjadi? Itu yang terdengar sampai sini. Iya. Itu kan sedang terjadi peperangan. Perang? Benar. Apa? Perang apa maksudnya? Perang sedang memperebutkan sengketa antara batas kerajaan. Antara kerajaan Simbardodo dan Wirto Sumanjaya. Benar. Memangnya kenapa? Ya, kau tahu cerita lengkapnya itu? Ya tentu jelas saya tahu lah. Mereka adalah kerajaan ternama di dekat sini. Ceritanya bagaimana itu bisa sampai perang kayak gitu? Jadi seperti ini. Awalnya itu kerajaan dari Simbardodo itu menginginkan batas kerajaan itu diperluas lagi. Ya. Itu awal permasalahannya. Karena permasalahan ini sebenarnya itu sudah lama sekali. Ya. Nah, terus sekarang ini saat ini permasalahannya semakin memuncak dan semakin besar. Itu dikarenakan kedua putra dan putrinya itu saling mencintai dan ketahuan secara diam-diam itu melakukan hubungan tersembunyi. Jadi dari kerajaan Wirto Sumanjaya itu memiliki putra bernama Panji Sumanjaya, Raden Panji Sumanjaya. Laki-laki dari pihak laki-laki mencintai putri dari kerajaan Simbardodo bernama Karlita Wenda. Putri Karlita Wenda. Padahal itu lagi perang malah saling mencintai gitu. Dan awalnya itu sedang permasalahan sengketa batas kerajaan. Ya. Mereka itu diam-diam saling mencintai dan melakukan hubungan tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Dan setelah saat ini ketahuan, permasalahan itu semakin membesar dan dari pihak putri itu tidak terima karena si Tuan Putri Karlita Wenda itu sebenarnya sudah mau dijodohkan dengan dari kerajaan lain. Akhirnya perang tambah gede. Benar. Berarti urusannya masalah cinta ini. Ya di antara cinta dan sengketa batas kerajaan. Oh iya ya. Terima kasih ya. Berarti saya mau mencari pekerjaan nggak apa-apa ya. Ya lebih baik saran. Ya. Jangan masuk lebih dalam. Oh, oke. Takutnya peperangan itu dari pihak mana melihat kalian, menganggap kalian itu musuh mereka. Ya, sudah saya harus kembali. Iya silakan monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih. Ya terima kasih. Jangan lupa. Mana, Mbah? Mana? Iya. Iya. Wahai Tuhan yang mulia, demi pengorbanan cinta yang ada di dalam hatiku untukmu, wahai muara hatiku. Apalagi restu orang tua
yang mengutus dan membayar manusia-manusia bodoh seperti kalian akan saya makan. Assalamualaikum. Tak usah basa-basi untuk saat ini. Kalian adalah utusan untuk mencelakakan saya. Maksudmu apa? Siapa dirimu? Saya adalah Raden Panji. Saya tahu kalian adalah utusan dari ayah Anda, Karlita Wenda. Kalian ingin menangkap saya dan membunuh saya secara diam-diam. Kalian adalah manusia bayaran. Kau Panji yang Panji Sumanjaya mungkin. Sumanjaya yang anaknya Wirpo Sumanjaya. Benar, saya adalah Panji Sumanjaya. Dan kalian adalah utusan dari Simbar Dodol. Agar menangkap saya, menyikap saya, menyiksa saya, dan membunuh saya. Saya tidak gentar sedikit pun. Jangankan kalian manusia-manusia. Tuhan jika tidak merestui hubungan saya saja akan saya lawan. Astagfirullahaladzim. Bersabarlah, Tuan Panji. Saya bukan suruhan siapapun. Saya tidak percaya. Sudah banyak sekali makhluk bayaran yang ditugaskan untuk membunuh saya dan mengincar saya. Apa ya ada bangsa dari manusia? Memang sampai saat ini belum ada. Dan sekarang kalianlah yang dibayar oleh Simbar Dodo untuk menangkap saya. Kalau saya mau menangkapmu, nggak mungkin belak-belakan menemuimu seperti ini. Saya menggunakan strategi, saya menggunakan akal. Kenapa saya harus menghadapimu? Oh tadi saya banyak celahku ketika membacakan puisi. Saya tinggal tangkap saja berapa susahnya, tinggal saya serang saja berapa susahnya, nggak ada susah-susahnya. Betul. Saya memang mendengar cerita dirimu dari banyak makhluk di luar sana. Memang ada terjadi sebuah peperangan di daerah sini. Kabar itu saya dengar antara perebutan sebuah wilayah kekuasaan, batas kekuasaan. Yang kedua, antara percintaan dua kerajaan yang tidak disetujui. Ada dua nama yang saya dengar, Panji Sumanjaya dengan Putri Wenda, anak dari Simbar Dodo. Oh, Karlita Wenda. Itu adalah kekasih saya. Saya berdua sangat saling mencintai, akan tetapi tidak direstui oleh kedua orang tua kami berdua. Kau benar-benar cinta tulus dengannya. Jika saya tidak cinta dengan tulus, apa pun akan saya lakukan hanya untuk mendapatkan Putri Karlita Wenda. Walaupun saya akan melawan ayah saya sendiri, melawan ayah dari Karlita, melawan ayah dari siapapun yang akan menghalangi saya untuk mendapatkan cinta saya itu. Kenapa kau tidak ngomong secara baik-baik saja? Tidak ada gunanya berbicara secara baik-baik. Tidak ada fungsinya. Karena hal itu sudah dilakukan. Seringkali dilakukan. Akan tetapi hasilnya percuma saja. Saya rasa perseteruan antara Simbar Dodo dengan siapa tadi? Karlita Wenda. Oh, bukan. Wirpo Sumanjaya. Itu bisa diselesaikan dan bisa kau akan menikah dengan satu cara. Ya, nikahkan engkau dengan Putri Karlita Wenda. Tapi di sini kenyataannya pihak dari Putri Karlita Wenda, ayahnya itu sudah menolak mentah-mentah saya. Dan dia bertujuan untuk menjodohkan putrinya dengan pangeran lain dari kerajaan lain. Kita menggunakan cara dan akal bagaimana?
apa yang bisa kau lakukan? Dan apa yang bisa membuat saya percaya bahwasanya kau ini bukanlah suruhan dari Simbardoto?